Shalom, saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tema kita, tetaplah di jalur yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada jalur yang benar, berarti ada jalur yang salah. Apa yang terjadi jika kita berada di jalur yang salah? Pasti kita tidak akan sampai tujuan yang sebenarnya. Bayangkan saudara sedang dalam perjalanan panjang, capek dan lelah, tetapi ternyata jalannya salah. Pasti sangat mengecewakan. Puluhan tahun yang lalu, ketika saya melayani di Sulawesi Selatan, saya dengan teman sedang menempuh perjalanan panjang, jalan kaki. 3 hari 2 malam baru sampai di tujuan, namanya Seko, ya, perbatasan Sulawesi Barat. Nah, di tengah perjalanan pada hari kedua, kami salah jalan. Wah, itu sangat mengesalkan karena harus kembali lagi ke persimpangan sebelumnya, dan itu sangat melelahkan, itu juga mengesalkan, ya. Nah, itu sebuah pengalaman. Bagaimana kalau kereta keluar dari relnya? Itu pasti berbahaya. Bagaimana kalau pelari keluar dari jalur atau lintasan lari? Ya, pasti tidak sampai ke garis finish. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata bahwa dia terus berlari kepada tujuan Allah untuk memenuhi panggilan surgawi. Lalu bagaimana dia di dalam mencapai tujuan Allah? Apa yang dia lakukan? Pertama-tama kita lihat bahwa dia tetap berfokus pada panggilan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 kita lihat di sana, dia memiliki satu kerinduan, satu hal yang dikehendakinya adalah mengenal dia, mengenal Yesus. Ini artinya mengenal secara dekat, mengenal secara intim, seperti relasi suami istri yang begitu dekat. Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang memanggil dia untuk masuk ke dalam pelayanan yang mulia. Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan terhadap nama itu dikatakan bahwa semua manusia akan sujud menyembah. Kita bisa lihat itu Filipi pasal 2, ya, ayat 9 sampai 11. Kepada nama Yesuslah Paulus senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu, dan dia mengalami kasihnya yang ajaib. Jadi sekarang fokusnya dia bukan lagi diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Kerinduan dia tertinggi, kerinduan yang tertinggi adalah bagaimana dia semakin mengenal Tuhan dan mengalami kuasanya. Sekalipun pada saat dia menulis surat Filipi, dia berada di penjara. Tapi sekalipun di penjara, dia tetap memiliki sukacita. Dia tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen utamanya adalah tetap melayani Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 14, Paulus menasihati jemaat supaya tetap bekerja, tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungguh-sungguh dan jangan berbantah-bantahan. Ibarat seorang pelari, ia lari begitu rupa. Ayat 14 tadi yang sudah kita baca. Untuk apa? Memenuhi, ya, tujuan, untuk sampai kepada tujuan. Berlari-lari itu menunjukkan adanya perjuangan untuk mencapai garis finish, sampai finishing well. Istilah yang dipakai di sini ini adalah istilah gimnastik, ya, istilah dalam olahraga, di mana seorang pelari harus berlari pada lintasan atau pada jalur yang sudah ditentukan, tidak boleh keluar dari jalur. Kalau keluar, berarti dia akan didiskualifikasi. Seorang pelari harus terus-menerus melatih diri dengan disiplin, supaya pada akhirnya dia
berhasil dengan baik. Dan yang ketiga, tujuan utama tetaplah untuk menyenangkan Tuhan. Kalau dahulu dia mendapat prestasi dan juga prestise, itu adalah untuk diri sendiri supaya dia menjadi populer. Tapi sekarang di dalam Kristus berbeda. Di dalam ayat 13 dia berkata, aku sudah melupakan apa yang di belakang, yaitu segala prestasi yang dahulu yang membuat dia begitu sombong. Tetapi sekarang dia fokus ke depan di mana Kristus ada. Dia mau memenuhi panggilan surgawi dan dia yakin bahwa pada akhirnya dia akan memperoleh mahkota, memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan. Sekarang Paulus berada di jalur atau di jalan yang benar dan tidak ada lagi keinginan untuk keluar dari jalur ini. Kecintaannya kepada Tuhan membuat dia menyerahkan hidupnya secara total sampai ia mati sebagai martir. Menurut sejarah bahwa kepalanya dipenggal. Saudara-saudara, kita sudah berada di jalur atau di channel yang benar. Jangan mau berpindah lagi. Sekalipun pasti banyak tantangan, ada banyak godaan. Mungkin jalur yang kita lalui sekarang terasa sesak, terasa sempit, susah payah, dibenci, dihina, dan lain-lain. Ada banyak penderitaan. Tetapi kita sudah tahu endingnya, kita sudah tahu akhirnya. Bahwa akhirnya kita akan bersukacita, kita akan berbahagia. Karena kita akan selamanya bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Maka ada istilah atau ungkapan no cross, no crown. Artinya, jikalau tidak ada salib atau tidak ada penderitaan, maka tidak ada mahkota. Jadi mari kita tetap setia, saudara-saudara. Karena orang yang setialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Setia sampai mati, maka akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Dunia menawarkan banyak jalan. Ada jalan pintas, jalur instan, dan lain-lain. Tapi semua itu hanya bersifat sementara. Tidak ada kepastian. Maka saudara jangan tergoda karena kenikmatan sesaat. Lalu kita menyimpang dari jalan yang benar. Berhati-hatilah. Tetaplah pada jalur yang benar. Berjalan, bahkan berlari dalam jalan Tuhan. Maka kita akan pasti sampai ke tujuan utama, yaitu surga yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap pada jalur yang benar. Kami menjadi pengikut Kristus yang setia, dengan kami tetap taat melakukan kehendak-Nya. Tuhan, pimpin kami, supaya kami tetap merendahkan hati, dan terus berjuang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari kita. Shalom.